Dia ngeliatin aku. Jadi posisi aku yang di situ, lihat dari sini. Emang bolong, Mas. Iya, Mas. Punggungnya emang bolong. Itu ngeri banget, Mas. Asli itu paling serem ya kok, karena dia posisinya matanya tuh apa sih, mencicil ya. Melotot lah. Iya, melototin saya itu. Padahal aku udah baca doa, ya salah apa. Berarti kan bisa dibilang di situ penunggunya kuat. Iya sih. Maksudnya apa ya? Tapi kalau misalkan ini manusia juga nggak mungkin, karena malam Jumat Kliwon siapa sih mau iseng kayak gitu? Iya. Terus dapat dari mana kain kafan sebesar itu? Tinggi juga ya. Tinggi juga, Mas, hampir 2 meter. Mas. Hampir 2 meter. Saya udah nggak yakin kalau ini manusia. Karena udah penasaran banget, udah mulai dekat kan, Mas. Teman saya sama sekali nggak ngeliat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Gerhana Entertainment. Seperti biasa, kali ini kita memasuki segmen ngobrol horor. Kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang mau menceritakan pengalaman-pengalaman horornya, yang dari mulai katanya pernah dilihatin sosok pocong, wewe gombel, dan siluman yang di kali. Dan Mas Amir ini mengontak salah satu tim Gerhana, ingin menceritakan pengalaman-pengalamannya di acara ini. Oke, langsung saja kita tanya ke Mas Amir. Oh, siap. Sehat Mas Amir? Siap, Mas. Oke. Jadi gimana Mas Amir, yang katanya jenengan itu pernah dilihatin pocong? Iya. Itu awal mulanya gimana? Itu awalnya gini, Mas. Kurang lebih tahun 2010 lah ya. Iya. Pokoknya umur saya itu masih belasan tahun lah. Iya, masih muda lah. Itu iya, masih kecil lah ya. Nah, karena di usia segitu kan namanya anak kecil, pasti di zaman waktu itu suka yang namanya main PS. Iya, PlayStation kan. Nah, itu waktu lagi gencar-gencarnya PlayStation 2. Iya. Nah, pokoknya rutin banget. Nah, kebetulan pada saat malam Jumat Kliwon, dan itu pun saya nggak sadar kalau itu memang malam Jumat Kliwon. Saya ceritanya main PS dari jam 10 malam sampai jam 12, hampir setengah satu lah pulang dari PS itu, setengah satu malam, dan itu bersama teman saya. Setelah pulang dari rantal PS itu, karena kurang lebihnya waktu saya saya melihat sosok pocong ini, itu rumahnya kurang lebih antara 5 rumah itu, selang 5 rumah dekat dari rental PS lokasi kejadiannya. Nah, berarti jam 12 lebih kita kan jalan kaki ya sama teman. Itu jalan kaki, sudah jaraknya aku melihat pocong itu, Mas ya. Aku melihat pocong itu jaraknya itu antara 20 meter. Itu udah kelihatan, Mas. Tapi enggak Mas. Waktu awal lihat itu pocong, bro, pocong. Nah itu masalahnya, Mas. Karena posisinya aku masih kecil, ya. Terus sama sekali belum pernah lihat kayak gituan, Mas. Oh, baru pertama. Iya. Terus sebelum saya melihat bahwa itu pocong, sebelum itu terjadi ya. Iya. Karena sering banget enggak tetangga, enggak temen sering ceritain masalah makhluk halus yang sering menampakkan di situ. Iya, enggak, bukan di situ, maksudnya bercerita tentang mistis-mistis kan. Awalnya aku juga percaya, masa sih kan gitu. Iya. Katanya, Mir, kamu sih pernah enggak dilihat itu? Enggak pernah, orang saya enggak pernah kan. Iya. Nah, ternyata itulah mungkin awal mula saya bakalan dilihat. Nah, di situ enggak selang beberapa waktu, ternyata di situ saya bakal dilihatin pocong. Mungkin gini, dengan percakapan sebelum saya melihat pocong itu kayak mengujinya, maksudnya mengetes apakah saya akan kuat melihatnya, mungkin kayak gitu. Sederhana kayak gitu pas temen cerita masalah mistis. Nah, begitu aku melihat itu putih-putih ya pocong, aku langsung sadar nggak sadar ini
pocong bukan di dalam hati ya Mas. Awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya Mas, karena nggak apa ya Mas, sama sekali nggak pernah lihat. Iya. Terus aku terus berusaha meyakinkan diri, ini pocong bukan ya? Kayaknya pocong benar. Karena benar-benar gelap banget, posisi juga nggak mungkin kalau itu manusia. Dalam keadaan jarak jauh saja sudah kelihatan tinggi. Tapi posisi jenengan sendiri apa ada teman? 2 orang sama teman. Iya, 2 orang, namanya Aris gitu. Iya. Jalan kaki Mas. Jadi posisinya dari arah barat menuju ke timur, Iya. menuju arah pulang. Karena kita kan jalan kaki di jalan aspal kan, Iya. kayak gitu. Nah itu posisinya si pocong itu di teras rumah orang lah. Di teras rumah? Iya, di teras rumah orang. Mungkin kisaran jarak dari pintu rumah itu sampai terasnya pocong itu ya berdiri ya, kurang lebih 5 meteran lah, deket itu Mas. Terus dari pocong dari berdirinya pocong sama aspal itu kurang lebih 3 meter. Ini deket ya Mas? Deket banget Mas. Tapi jenengan apa ya, dari bentuk fisiknya kayak muka atau apa ngeliat nggak tuh? Lihat Mas. Nah sebelum saya yakin itu bahwa pocong atau enggak kan, saya terus deketin. Masih penasaran? Iya, masih penasaran sambil jalan kaki. Terus di dalam hatinya, ini pocong bukan ya gitu. Di dalam hatinya itu terus kayak gitu Mas. Kalau pocong nggak mungkin dong, bisa jadi ini orang, karena di situ sering ada orang yang tidur. Orang tidur yang kan ada mebel itu. Iya. Di depannya ada mebel. Terus tapi kalau misalkan ini manusia juga nggak mungkin, karena malam Jumat Kliwon siapa sih mau iseng kayak gitu. Iya. Terus dapat dari mana kain kafan sebesar itu? Tinggi juga ya? Tinggi juga Mas, hampir 2 meter Mas. Hampir 2 meter. Saya udah gak yakin kalau ini manusia. Karena udah penasaran banget, udah mulai dekat kan Mas, teman saya sama sekali nggak ngeliat. Oh enggak, berarti Sama sekali nggak ngeliat ngeliat. jenengan doang? Iya, jadi posisinya jalan yang menuju arah pulang itu kan barat ke timur ya, pocongnya kan sebelah utara. Jadi teman saya itu sebelah selatan, aku sebelah utara. Jalannya menghadap ke sana kan. Iya. Tapi ini sama sekali nggak ngeliat bahwa di situ ada pocong. Temennya jenengannya? Iya, nggak lihat sama sekali. Aku yang lihat kayak gini, pocong bukan, pocong buat di dalam hati. Begitu udah mulai deket, jadi jaraknya itu pocong ya misalnya ya. Ini pocong, terus akunya di sini udah mulai serem kan. Wah iya bener pocong. Dia ngadep ke sini, matanya tuh apa ya, pokoknya gede banget lah Mas. Matanya besar? Besar banget, terus di wajah banyak titik-titik. Mukanya tuh kayak pucat terus habis kebakaran. Gosong? Kayak hancur lah ya, hancur. Nah temen aku bisikin, terus kamu lihat nggak di sebelah utara sini? Terus dia langsung nengok, mana? Wah langsung lari Mas. Lari kan, begitu lari jarak berapa meter ya, pokoknya jarak 50 meter berhenti kan, capek kan kita. Ambil nafas dulu lah. Terus aku nanyain, kamu beneran lihat Riz? Iya itu apaan sih Mir? Aku juga baru pertama kali lihat pocong itu Riz, aku bilang. Terus saya bilang, mending kita lari lagi, takut dia ngejar gitu. Lari lagi Mas sampai ke rumah. Udah nggak bisa tidur waktu itu aku. Berarti nyampe kebayang ke rumah juga ya? Iya sampai rumah nggak bisa tidur, saya tutupin batal lagi. Tapi dari isu warga emang apa ya, si sosok ini sering nongolin apa enggak? Dari isu-isu yang diceritain orang ya? Ya kalau sosok di situ pocong yang enggaknya mungkin jarang yang ngomong, cuma yang sering di situ memang sering ada penampakan. Mungkin selain pocong pun ada. Sering Mas, ada. Bisa dibilang di situ banyak, karena kan di sebelah timur rumah itu ada pohon beringin gede. Ya, pohon gede gempol Mas. Iya. Nah kalau boleh tahu ya Mas, saya pribadi kan juga sering explore. Dulunya sering explore acara-acara di gerhana juga. Iya. Pribadi saya itu waktu belum ada penampakan pasti kayak nyium bau-bau. Lanjut dengan kayak nyium bau apa, bau wangi kah, apa bau-bau apa kah? Awalnya itu ada nggak maksudnya? Kalau bau ya bisa. Mungkin karena saya pertama kali lebih ke
hawanya tuh nyes gitu, kayak Dingin. anjep, Oh, ya, anjing. dingin, terus senyap, sama sekali nggak ada kendaraan sama sekali, sepi total. Jam 12:30. Emang apa ya? Pribadi saya pun ya pernah dilihatin kayak gitu. Jadi dari Mas Amir cerita tadi kayaknya apa ya? Masih apa sih? Kalau biasanya ya kalau ada penampakan tuh biasanya ngasih tanda Mas, kayak bau dulu gitu. Ya. Makanya saya nanya tadi Nah, ada nggak bau-bau gitu loh. ya Nah, terus kelanjutannya gimana Mas? Waktu habis pulang itu ada reaksi dari badan Mas Amir kah? Apa sakit kah? Apa kah? Biasanya kan gitu. iya Kalau habis dilihatin kan entah itu badan jadi panas. iya Karena suges main dong. iya benar. Yes. Habis dilihatin pertama kayak gitu kan pasti main Iya. suges. Heeh. Dari temennya apa gimana? Kalau dari teman nggak ada, tapi kalau dari saya pribadi itu kayak paling lemes aja sih Mas, lemes biasa mungkin karena saking takutnya kali ya. Tremor. Tapi kalau badan panas enggak, masih lemes aja sampai pagi itu masih kepikiran, nggak percaya bahwa itu pocong gitu. Bahkan setelah itu 3 hari berturut-turut saya nggak bisa tidur nyenyak Mas. Gara-gara Setiap kali mau tidur inget mukanya. nah, itu suges pasti main. Soalnya masih kecil kan. Iya, Itu soalnya masih kecil. pengalaman pribadi saya pun gitu Mas. Iya kan. Kalau habis explore Heeh, terus habis diliatin pasti suges itu main. betul. Tidur pun tetap kebayang. Iya. Ini biar penonton pada tahu ya, biar Iya. saya jelasin. Jadi gini penonton, kalau kita habis ketemu salah satu sosok-sosok gaib ataupun pertama kali walaupun udah biasa pun main suges ya, Benar sugesti. kepikiran terus gitu loh. Bisa Pikiran. jadi orang itu nyampe sakit dan bisa jadi bisa jadi ke bawah stres gitu loh Mas. Ya benar. Ya kan karena saking takutnya akhirnya gitu. Untungnya kan kita masih kecil. Ya. Coba kalau misalkan posisinya aku udah gede, mungkin itu bisa ke bawah lebih serius gitu ya. Iya. Kayak tadi mungkin badannya panas. Jadi kalau masih kecil kan dia yang penting dialihkan sama permainan yang lain aja udah hilang. Iya betul. Paling kayak gitu pas tidur aja itu susah banget. Susah. Ini dari pribadi jenengan emang percaya nggak Percaya Mas? sama hal-hal Ya, yang kayak percaya dong. Percaya. gitu? Karena udah lihat secara langsung ya. Jadi Mas secara Amir, ya? langsung. Jadi, nah itu setelah aku melihat bahwa oh ini ternyata bentuknya kayak gini yang namanya pocong gitu kan. Terus Jadi dalam hati itu oh, ternyata sebelum kejadian seperti ini saya dilihatin pocong sosok yang seperti ini itu memang ada pengaruhnya bahwa yang kemarin-kemarin diceritain sama temen pas rame-rame tentang dunia mistis itu percaya atau enggaknya. Nah disitulah saya baru yakin. Oh berarti awalnya nggak percaya. Ya awalnya tuh kayak masih ragu karena belum pernah lihat sama sekali. Ya kayak paling bohong. Ya walaupun belum masih pubertas lah ya, Iya. belum terlalu dewasa. Jadi kayak masih masa sih kayaknya nggak percaya gitu, kayak kurang yakin aja lah walaupun sering diceritain sama orang tua bahwa jin itu ada gitu. Cuma kalau bentuknya saya masih waktu itu masih ragu. Belum tahu. Nah setelah itu terjadi barulah saya yakin. Oh, mungkin ini hikmahnya saya memang disuruh untuk percaya Iya. Nah, emang biar kita- tambah yakin bener bahwa kita itu hidup berdampingan dengan alam goib. emang adanya. Iya. Emang percaya nggak percaya kita itu apa ya? Harus mempercayai hal-hal yang gaib gitu loh. Jadi kayak penontonnya nggak percaya, bohongan apa gimana? Nah itu bahaya. Biasanya ntar kalau nggak percaya, ntar kejadiannya kayak saya biasanya. Makanya kita sering kayak penonton itu monggo ya, kalau nggak percaya pembuktian langsung di acara Ya. kita gitu loh. Nah, Kita kan gitu. Mau dibilang settingan atau enggaknya terserah. iya. Orang kan masing-masing pikirannya. Heeh. Nah, selain Mas Amir dilihatin sosok pocong, Mas Amir juga pernah dilihatin sundel bolong. Iya. Betul. Itu gimana awal ceritanya? Ceritanya waktu itu aku kerja di Setim Mas. Setim motor. Setim motor mobil. Lokasinya apa perlu disebut lokasinya? Lokasinya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
itu lokasinya ada di desa Brebes ya. Jadi mungkin sekarang 2025, kurang lebih sudah apa ya, sudah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu saya nggak sengaja karena dapat loker di situ, dan kebetulan memang nggak lama saya di situ, Mas. Selain memang saya nggak bisa pungkiri kalau kerjaan nyuci kayak truk gitu ya kan gede banget, capek karena mungkin saya punya asma. Terlebih juga tempatnya lumayan ekstrim, maksudnya ternyata angker banget. Maksudnya di desa, Iya, berarti isu dari warga desa tersebut juga angker juga, maksudnya gitu. itu persis di belakang setimnya. Dilihatnya di situ. Iya, posisinya kan di belakang setim itu pekarangan. Terus di belakangnya pekarangan itu kali Pemali. Jadi saya nggak heran sih kalau misalnya emang angker. Iya pasti. Iya. Orang Brebes mana sih nggak tahu Kali Pemali ya Mas Amir. Iya. Itu gimana? Nah, ceritanya gini, pas awal bekerja kan memang tidur di situ. Posisinya emang kita tidur di tempat yang agak terbuka, Mas. Paling pakai kayak apa sih namanya? Aling-aling. Kayak gini lah. Nggak pakai pintu enggak. Iya. Jadi dari luar pun kelihatan bahwa aku di situ tidur kalau misalnya lampunya nggak dimati. Itu posisi malam apa? Malam, Mas. Malam. Pokoknya pas kerjaan pertama saya nggak dilihatin apa-apa. Begitu 2 hari, kan 2 orang yang tidur di situ, aku sama temen aku. Terus temen aku mungkin ngetes ya, tes bahwa saya berani nggak tidur sendirian. Jadi tempat itu juga isunya cukup angker juga. Ya dia juga udah pengalaman temen. Udah tahu Ya, awalnya. karena dia duluan yang datang, dia kerja 3 hari terus saya masuk. Oh, berarti secara tidak langsung temennya Mas Amir juga pernah dilihatin di situ sebelum Mas Amir maksudnya. Dia juga pernah. Oh, udah pernah dilihatin juga. Dia pernah tidak. Makanya dia ngetes. Kebetulan begitu dia ngetes pas malam Jumat juga. Dia izinnya mau, Mir saya mau pulang dulu, saya mau menjenguk orang tua gitu. Karena kan kalau 3 hari sekali boleh. Sebenarnya kalau dilihat juga apa-apa, Mas. Cuma kan irit di bensin ya. Iya, biar nggak Jadi, bolak-balik. Iya, mau nggak mau harus tidur di situ. Itu pun aku. Tapi karena dia katanya mendesak pengen jenguk orang tua, ya udah dia pulang. Dan ternyata emang dia sebenarnya ngetes karena habis pulang di situ dia ngomong sendiri, aku sebenarnya ngetes kayak gitu. Oh. Sengaja itu. Nah, begitu dia udah sampai, aku wah ini udah malam kan jam. Jadi posisi dengan jadi sendiri ya? Iya, sendirian. Jam berapa ya? Kira-kira jam 11 malam. 11 malam posisinya habis hujan juga. Habis hujan dingin banget kan. Terus aku tidur. Nah, belum lama ini aku yakin bahwa sugesti aku ini bukan mimpi. Jadi berarti awalnya mimpi. Iya, bukan mimpi Mas, tapi baru apa ya? Karena baru apa sih kayak tidur itu ya? Baru tidur terlelap sebentar gitu loh. Namanya apa sih? Kalau bahasa sininya ngeliyep lah ya. Iya, ngeliyep. Ngeliyep lo rest ngeliyep lah. Kalau bahasa Brebesnya gitu loh. Ngeliyep kan paling hitungan menit kan? Iya. Hitungan menit. Dan aku pun mesti ngeliat jam, situ ada jam dinding juga. Wah, jamnya masih sama 11 lebih kan. Dan itu jelas sekali. Saya posisinya masih tertidur, di depan aku tuh sosok sundel bolong. Di depan pas muka? Iya, pas persis aku posisinya terbaring kayak gini. Di depan aku persis dia lagi ngeliatin, lagi tidur. Dan itu sosoknya jelas sekali, lampunya masih hidup, belum dimatiin. Saking capeknya mungkin lupa. Dan aku dalam keadaan sadar juga waktu itu. Karena kan kita kalau dalam keadaan kayak tadi apa ngeliep ya, kita kan lemes Mas, nggak bisa langsung. Kaget kan, saya kelihatan sosok kayak gitu. Wah ini mah jelas ini bukan mimpi gitu. Terus itu kalau saya boleh gambarkan ya,
sosoknya itu persis kayak di film Suzana Mas, mirip kayak gitu, beda muka aja. Kalau setahu saya kan sundel bolong, berarti memang belakangnya bolong asli. Bolong asli. Itu pun kan dia posisinya kayak gini Mas, aduh ya pokoknya dia ngeliatin aku kayak gini terus kayak gini. Nah, dia ngeliatin aku, jadi posisi aku yang di situ ngeliat dari sini emang bolong Mas, Iya Mas. punggungnya emang bolong. Itu ngeri banget Mas, asli itu paling serem ya kok, karena dia posisinya matanya tuh apa sih, mencicil ya. Melotot lah. Iya, melototin saya itu. Padahal aku udah baca doa ya, salah apa? Berarti kan bisa dibilang di situ penunggunya kuat. Iya sih. Maksudnya apa ya? Jenengan kan awalnya tidur, Nah, lihat ngeliat. ya. Jadi apa sih anggapannya jenengan kan awalnya dikira mimpi. Ya, berdoa lah. Awalnya tidur kan berarti pas buka, berarti sempat buka ya mata ya? Sempat buka. Ada asli. Hmm. Terus reaksi jenengan gimana Mas waktu pas dilihat? Aku sama sekali nggak lari Mas, maksudnya nggak sampai lari. Cuma aku langsung, intinya aku wajar manusia ya, takut wajar dong. Iya wajar, Iya. pasti. Terus aku langsung nggak ada cara lain. Emang kita diberat kayak gitu, kita kayak gimana sih Mas? Lemes, nggak bisa gerak. lemas, terus nggak bisa gerak, kayak aduh nggak ada cara lain. Akhirnya aku langsung balikan kepala terus gini aja. Ditutupin. Tidur dipaksa lah, tidur paksa. Selang beberapa menit hilang. Oh berarti nggak lama ya? Nggak lama Mas. Alhamdulillahnya dia mungkin nguji aja seberapa aku kuat melihatnya. Kenyataannya dia nggak sampai nyerang fisik kan. Alhamdulillah di sini. Nggak ada ya, nggak ada. Iya, alhamdulillah. Ya. Tapi pas jenengan diliatin gitu, besoknya cerita nggak sama temen yang di Cerita. kerja di situ? Pasti cerita. Itu gimana reaksi? Nah itu rasanya dia langsung ketawa Mas. Dia langsung tertawa terbahak. Oh, seneng banget kayaknya, gembira banget katanya. Kayak seolah-olah tuh menang gitu, berasa menang. Akhirnya kamu datang juga gitu. Kurang ajar, aku langsung kurang ajar gak usah bilang gitu. Saya lihat dia kan udah tahu. Iya udah Cuma tahu. nggak diceritain sama Mas Amir ya? Iya. Ya, Mas Amir itu ngerasain sendiri. Dan apa yang dia rasain sama kayak aku. Posisinya kayak gitu. Ya alhamdulillahnya sih nggak nyampe itulah apa ya namanya, nyerang ke fisik lah. Biasanya kalau sosok kayak gitu tuh ada yang nakal, ada yang enggak juga sih. Kadang ada yang iseng, ada apa ya gimana. Dan kalau saya boleh tanya Mas Amir, selama Mas Amir dilihatin sosok-sosok itu, masih ada rasa penasaran nggak? Ada Mas. Ada rasa penasaran itu pasti ada. Iya, soalnya saya dengar cerita, Iya. jenengan katanya pernah eksplor sendirian di pabrik gula. Emang benar? Yang apa tadi? Yang jadi Mas Amir kan masih mempunyai rasa penasaran. Iya. Nah, saya itu dapat info dari tim juga, katanya jenengan pernah ke pabrik gula, Ya. eksplor sendirian. Ya. Itu apa ya maksudnya? Apa Mas Amir ingin menunjukkan bahwa rasa penasaran Mas Amir itu masih tinggi? Apa emang Mas Amir pengen hanya sekedar bikin konten doang gitu loh? Iya. Nah, awal itu gimana? Awal-awalnya karena konten saya kan lebih ke penelusuran ya, belusukan, petualang desa, terus jalanan. Jadi Ya, kalau kalau Brebes mana sih yang nggak kenal Iya. sama jenengan? ya orang kayak aku juga lah. Ya pada intinya saya memang suka di tempat-tempat bangunan terbengkalai Mas. Nah, itu kan belusukan juga ikutnya ya, Iya. petualang desa. Dan aku juga ingin mengenalkan bahwa di sini ada tempat bekas bangunan Belanda, Yang di pabrik gula, pabrik gula, ex pabrik gula di Banjaratma. Jakarta. Dan ternyata itu saya dapat info setelah saya upload itu dari Bapak Haji Munir selaku admin Infosonggom ya. Itu rumah yang saya telusuri ternyata bekas instansi atau administrasi waktu Zaman pabrik gula Belanda. berjalan. Terus saya memang nggak ada niatan untuk bahwa di sini
ada apa aja sih kalau misalnya kita bicara soal gaib ya? Iya. Saya memang nggak ada di situ. Cuma dari hati kecil saya nggak bisa bohong bahwa pasti ini tempat ada penunggu. Nggak mungkin kosong. Iya, apalagi udah bertahun-tahun kan. Iya. Belasan Ini nggak mungkin kosongnya, maksudnya nggak mungkin nggak apa ya, bukan kosong karena orang ya. Iya, Pasti ada yang nungguin lah dari sosok-sosok gaib gitu. iya. Terus begitu saya masuk, seperti biasa saya peluk salam kan. Salam. Terus begitu aku masuk, aku jelasin bahwa seperti ini keadaan daripada rumah kosong ini, terbengkalai gitu, bekas bangunan Belanda. Paling saya karena nggak mau yang namanya menakut-nakuti penonton kan. Iya. Jadi apa yang saya rasakan ya, saya cuma mengatakan bahwa ini reaksi apa Pada saat ya pada saat saya masuk, badan saya itu emang nggak bisa dipungkiri itu apa ya, mulai apa ya mas, Merinding. berkitik ya, merinding ya, berkitik. Jadi merinding, wah kayaknya udah memasuki wilayahnya gitu. Iya. pasti hawanya beda. Gitu. Iya, sugestinya itu udah terasa. Iya. Oh ini udah, wah ini masuk. Tapi aku nggak langsung ngomong, Lur ini di sini ada ini, enggak, karena mata saya juga tertutup kan, Iya. batin saya. Saya cuma bilang kayak gini, Lur ini rasanya agak sedikit nyes, saya paling gitu sih. Heeh. Nah mereka pun tahu kalau emang di situ angker dari penonton di konten aku. Beberapa yang komentar mereka juga tahu kalau di situ emang angker. Nah karena saya nggak jelasin bahwa di situ ada apa aja, terus saya juga nggak bisa melihat secara kasat mata ya mas ya. Iya. Ya mungkin di sini sekalian saya jelasin lah ya. Iya, monggo. Jadi gini, bukannya apa-apa ya, terutama ini buat penontonku lah. Iya. Saya bukan maksud mengada-ngada ya. Iya. Memang pas waktu saya masuk di ruang yang agak gelap itu, dekat dapur, itu saya ngerasain di belakang saya itu ada kayak sosok orang besar. Saya ngerasain sugesti saya itu berkata seperti itu karena merindingnya itu udah berbeda. Iya. Itu kalau boleh tahu jam berapa mas? Jam jam berapa ya? Sore, siang apa? Kisaran siang mas. Oh siang. Itu jam 11 kalau nggak salah. 11 siang. Iya 11 siang. Jam 11 siang. 11 siang mas. Panas pak. Emang apa ya? Ya namanya sosok-sosok itu aslinya nggak kenal waktu gitu loh. Nggak harus malam ya mas. Benar. Ya. Betul. Pagi, siang, sore pun ada pasti. Itu namanya setan di siang bolong. Iya. Cuma nggak nampak. Terus gimana? Iya. Terus aku karena hawanya udah mulai gak enak, ini kayak ada yang apa? Kayak Ada yang liatin. muncul lah ya. Terus aku rasain ini kalau saya gambarnya itu bukan sosok pocong, bukan sosok kuntilanak dan sebagainya. Bahkan yang katanya apa sih mas yang hantu-hantu orang Belanda itu apa namanya? Noni-noni Belanda. Iya, itu saya rasa itu bukan itu. Jadi saya tuh lebih ke ini sosok besar banget, udah itu aja. Ngerasanya di belakang Mas Amir. Iya, yang di pokoknya masih area situ mas, di belakang sini. Pokoknya saya berdiri, terus persis bebarengan ada sosok gede lah pokoknya. Pas saya video kayak. Tapi jenengan lanjut. Tetap Lanjut mas, saya nggak matiin. Saya cuma tetap berjalan. Lala kayak nggak nunjukin ketakutan saya biasa. Ya. Apa ya, nunjukin kayak seolah-olah nggak ada apa-apa lah. Betul. Jadi emang pada waktu itu aku mau lari gimana, orang aku lagi ngevlog kan. Terus aku lagi jelasin ini, masa aku dimatiin kan nggak mungkin. Saya mau lanjut tetap pura-pura saya nggak apa-apa lah, saya nggak ngerasain apa-apa lah. Iya. Tapi kan penonton juga pasti nggak ngerti kalau aku tuh sebenarnya di situ ada apa, nggak ngerti karena saya nggak jelasin. Saya nggak ngomong bahwa Lur kayaknya di sini ada sini kan ngejelasin. Iya. Tapi adanya saya perlahan pindah ke tempat, nah itu karena Ada yang dirasa. iya ada yang dirasa. Karena saya kalau bisa di situ terus ya merinding terus dong. Iya. Nggak bisa mungkin mas itu merinding itu jadi takut terus kayak setak di situ. Iya, jadi mau kemana-mana itu apa ya? Badan itu gimana sih ya? Kayak lemes
tenaga itu kayak langsung hilang gitu ya. Energinya kayak sedikit terkuras. Benar. Soalnya saya perjelas ya Mas Amir. Ya, monggo. Jadi gini penonton, sebelum Mas Amir memasuki rumah itu, tim saya pun pernah mengeksplor ke lokasi yang Mas Amir datangin. Iya. Nah, kalau Mas Amir ngomong ada hitam tinggi, saya saksi matanya sendiri dan sama kameramen saya, Mas. Iya. Jadi awalnya waktu saya itu gini, Mas. Makanya saya bisa menjelaskan ada tinggi hitam. Salah satu tim saya itu tak suruh saya ngecek ke lokasi di bagian dapur itu. Kita mau selesai acara, yuk ayo apa sih namanya, closingan udah malam. Nah, pas salah satu tim saya lihat ruangan itu kaget. Kagetnya sambil lari, Mas. Iya. Nah, saya dari belakangnya dia itu ngeliat, jadi si sosok itu kayak ngejar kita gitu loh. Ngejar tim saya. Spontan akhirnya tim saya itu pergi semua. Lari lah. Iya. Yang namanya manusiawi, apa ya, walaupun nggak ada berita namanya setan makan orang, Iya. tapi kan rasa takut pasti ada. Pasti. Gitu loh. Makanya saya membenarkan kalau Mas Amir di situ ngomong ada tinggi hitam, saya juga saksiannya ada. Bukan saya doang soalnya yang ngeliat. Teman saya berarti ada 3 orang kalau misalnya 3 orang itu juga dilihatin Mas Amir di lokasi itu. Kalau boleh tahu Mas, itu berarti bulan apa kira-kira Mas? Kalau saya explore di situ udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Kira-kira 2000 berapa itu? 2005. Oh, 2005. Yang berapa bulan kebelakangan lah. Oh, berarti Antara 2 bulan 3 bulan. iya. Berarti Mas duluan ya? Iya. Berarti Oh. Kan di ruangan kan ada ban ya kan, ban mobil. iya. Soalnya kita udah ngecek ke dalam-dalam. Terus saya ngelihat konten jenengan, oh Mas Amir juga datang ke situ. Gitu. Berarti di situ emang ya? Makanya saya membenarkan juga gitu loh. Kalau Mas Amir itu dilihatin gitu. Mungkin Pak, kalau misalnya pas waktu itu aku jelasin bahwa di situ ada sosok ini, mungkin sampai langsung nge-DM kayaknya. Kayaknya Waktu langsung itu kan kayak ya, saya waktu itu kita belum terlalu belum tahu juga lah. ya untungnya pas waktu itu aku nggak jelasin bahwa di situ ada apa. Karena kan saya menjaga penonton takut nanti. Oh iya. Ya, ntar, waduh, serem-serem aja orang. Aku nggak jelasin aja penonton udah pada takut. Padahal posisi siang ya Mas ya. Iya sih ya katanya. Aku sampai berani sih aku aja ngeliatnya udah kayak gini. Ya Mas, cuma beneran. Komen-komennya gitu. Banyak Mas ya Mas. Sampai seorang guru, sampai apa ya, pokoknya orang dewasa takut semua ngeliat pas aku di situ. Pasti. Katanya, wah serem banget. Katanya gila, berani sampai itu. Pasti. Iya. Siapa aja lah pasti yang ke pabrik gula Banjarnegara peninggalan Belanda, tak jamin nggak ada yang kuat. Apalagi kalau masuk acara di uji nyali kita Mas Amir. Berapa peserta saya Mas yang lolos cuma 1-2. Ada 4 peserta kayaknya di situ gagal semua. Yang lolos cuma 1 orang. Ya gara-gara itu yang tinggi hitam, yang nyampe muntah darah juga ada peserta, nyampe pingsan di rumah pun nyampe ada yang nggak berani pulang soalnya katanya ada yang ngikut ke rumah juga. Akhirnya kita stuck daripada resiko kita tinggi, kita pergi cari lokasi lain. Jadi gitu penonton, teman-temannya Mas Amir juga, bukan Mas Amir mengada-ngada ya Mas ya? Iya, enggak mengada-ngada. Mas Amir ini menceritakan apa yang dirasa, apa yang dilihat Mas Amir juga. Dilihat enggak ya Mas ya? Cuma yang dirasa lah. Dirasa. Namanya feeling seseorang, kalau udah mainan hal-hal horor atau dunia gaib, pasti tajam. Secara tidak langsung mengasah sendiri Mas. Iya. Feelingnya main sendiri. Iya, Gitu loh. Karena yang ngerasain sendiri. Emang susah dijelasin. Misalnya yang ngerasain itu hanya Mas Amir gitu loh. Mungkin kalau penonton pada ngikut pun sama yang dirasa sama Mas Amir. Apa yang di belakang itu apa, yang dirasa itu apa. Jadi gitu. Aku juga kaget Mas, maksudnya sampai cerita kayak tadi, kok bisa selaras gitu kan? Iya. Yang dilihatin teman sampean itu emang wujudnya kayak gitu. Iya. Nah, soalnya mohon maaf ya Mas Amir, kita juga tanpa settingan pun
kita sering mendapatkan hal-hal yang aneh juga Mas. Makanya kita ya namanya netizen ya. Netizen itu ada aja lah yang katanya kita itu hoax apa segala macam. Sekarang pembuktiannya Mas Amir sendiri gitu loh. Kita itu nggak ngada-ngada. Jadi kita itu cerita seadanya yang dialami di lokasi. Kebetulan kedatangannya Mas Amir ternyata pernah ke situ, ceritanya selaras sama kita ya Mas Amir. Tuh. Jadi monggo terserah komen-komen yang apa ya negatif atau enggaknya itu terserah jenengan semua lah. Kita hanya menceritakan real-realnya aja. Oke, nah saya mau nanya lagi Mas Amir. Yang katanya jenengan pernah ke sekolahan yang di daerah Pager Barang. Sekolah? Ya yang di Alas Jati itu loh, yang di samping kandang ayam. Iya. Nah, sedikit penjelasan dulu ya Mas Amir ya. Iya. Nih, kita juga itu jenengan udah lama belum waktu situ?